Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi 6 mengenai langkah-langkah analisis komponensial dan beberapa model teknik aplikasi komponensial, yang dimana anggotanya ada saya sendiri, Rada Ayu, Melisa Indriani, Nur Fitriani, Dewi Febriani, dan Rasmiati. Pembahasan pertama kita akan masuk ke pengertian analisis komponensial. Lyons menyatakan bahwa analisis komponensial merupakan cara yang sistematis dan ekonomis dalam mempresentasikan makna suatu kata. Subroto mengatakan bahwa metode analisis komponensial di dalam semantik ini adalah sebuah proses mengurai arti konsep suatu kata ke dalam komponen-komponen maknanya atau ke dalam semantik fiturnya. Jadi, sebuah komponen adalah istilah lain untuk unit. Komponennya ini adalah keseluruhan makna dari suatu kata, yang dimana terdiri atas sejumlah elemen antara elemen yang satu dengan yang lainnya, serta memiliki ciri-ciri yang berbeda. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah-langkah dalam analisis komponensial. NIDA memberikan langkah-langkah dalam analisis komponensial. Yang pertama, memilih makna-makna kata yang tampak mirip dan memiliki hubungan yang relatif dekat. Di sini biasanya penentuan ini berlaku pada makna-makna yang berada pada medan makna yang sama. Yang kedua, setelah memilih, kita akan membuat dan membentuk daftar sesuai dengan jenis referennya, serta yang memiliki karakter khusus untuk masing-masing makna yang termasuk ke dalam medan tersebut. Yang ketiga, menentukan fitur-fitur makna yang termasuk ke dalam kata tersebut, baik pada satu kata atau secara keseluruhan, tetapi tidak semua kata masuk ke dalam fitur-fitur itu. Seperti jenis kelamin perempuan masuk ke dalam kategori mother, sister, dan lainnya. Sedangkan jenis kelamin laki-laki masuk ke father, uncle, son, dan seterusnya. Setelah itu, kita akan menentukan komponen diagnostiknya, yang dimana contohnya seperti father. Father ini memiliki komponen diagnostik jenis kelamin laki-laki, memiliki satu garis keturunan atau keturunan secara langsung. Yang kelima, kita akan mengecek dan membandingkan dengan data yang didapat pada langkah-langkah pertama. Diketahui kata dan makna yang benar-benar memiliki fitur-fitur tersebut sesuai dengan langkah yang keempat tadi. Yang keenam, kita akan mendeskripsikan secara sistematis melalui komponen-komponen diagnostiknya. Hal ini dapat dilakukan dengan matrik atau membuat daftar secara mendatar atau membuat daftar secara menurun. Jika keenam langkah tadi kita lakukan, maka akan ditemukan serangkaian makna yang menunjukkan suatu entitas kata atau wujud kata sebenarnya. Setelah langkah, kita akan masuk ke keuntungan dari penerapan analisis komponensial. Keuntungan dalam menerapkan analisis komponensial yaitu dapat memberikan cara yang sistematis dan ekonomis dalam menyajikan relasi atau hubungan makna, yang dimana berada di antara berbagai laksam dalam suatu bahasa. Selain itu, Sid juga mengatakan bahwa dalam menambahkan analisis komponensial, kita juga dapat memberikan cara karakterisasi laksam dan hubungannya. Yang pertama, kita akan memiliki cakupan terhadap suatu di luar semantik atau sebagai tuntutan dalam menganalisis proses morfologi dan sintaksis. Yang kedua, kita akan memberikan cara untuk melihat keunikan terhadap struktur konsep makna atau arsitektur yang membangun makna tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melisa Indriani. Kita masuk ke dalam permasalahan analisis komponensial. Yang pertama adalah sejauh mana komponen atau fitur dikatakan lengkap. Yang kedua,
melibatkan faktor luar bahasa yang dapat mengarah pada kesalahan arah seperti banyak menggunakan simbol dan diagram. Yang ketiga adalah tidak memungkinkannya suatu kesepakatan yang konstan terhadap definisi yang jelas terhadap makna kata. Keempat, kurang konsisten dan praktis dalam menganalisis komponen makna yang bergaya bahasa tertentu, seperti metaforis dan figuratif. Yang kelima, primitif semantik lebih banyak menyangkut perspektif psikologi dan filosofi. Dan secara filosofi sebetulnya bukan semantik lagi dalam arti yang lebih dalam. 6. Tidak pernah ada bukti-bukti eksperimental terhadap primitif semantik. Beberapa eksperimen hanya mengatakan bahwa dalam memproses bahasa kita memerlukan kata sebagai atom kata. Kita masuk ke teknik analisis komponensial. Di sini kita menggunakan ada tiga teknik analisis komponensial, diantaranya teknik Leach, teknik Katz, dan teknik Jekendorf. Yang pertama saya akan membahas tentang teknik Leach. Teknik Leach mengenalkan 2 taksonomi dan 4 oposisi dalam memecahkan makna-makna kata ke dalam komponen-komponen makna yang distinktif. Dan menurut KBBI, distinktif itu bersifat membedakan satuan bahasa. Kita masuk ke dalam taksonomi Wiener. Maksudnya ke dalam taksonomi. Yang pertama adalah taksonomi Wiener. Ada 2 jenis oposisi yang mempunyai batasan-batasan teritorial yang absurd, yang tidak mungkin adanya kata di tengah antara 2 kategori ekstrem itu. Bedanya dengan oposisi polar adalah bahwasannya kategori ini tidak bisa ditambahi dengan kata sangat. Taksonomi ini memakai notasi plus. Contohnya, man atau pria. Pria itu termasuk ke dalam golongan kategori manusia, laki-laki juga, dan masuk ke dalam kategori dewasa. Yang kedua itu adalah wanita. Wanita itu sendiri termasuk ke dalam manusia dewasa, namun bukan termasuk ke dalam laki-laki, gender. Yang kedua kita akan membahas tentang taksonomi multi. Oposisi jenis ini bukan hanya melibatkan 2 jenis kategori yang berlawanan, tetapi multi. Dalam taksonomi jenis ini, batas-batas keabsolutannya bisa diketahui secara logis, seperti kelas makna. Taksonomi ini memakai notasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, sesuai dengan jumlah kelasnya. Contohnya seperti metal. Metal itu bisa memiliki ragam makna, seperti metal untuk emas, metal dalam artian besi, metal juga untuk dalam artian tembaga, metal dalam untuk artian air raksa, dan cara membedakannya dengan menggunakan lambang-lambang yang telah disepakati. Yang ketiga adalah oposisi polar. Oposisi polar ini adalah 2 oposisi yang mempunyai arah berlawanan dari norma, seperti pasangan kata, kaya miskin, tua muda, dangkal dalam, besar kecil. Oposisi ini memungkinkan tepat di tengah-tengah, yaitu norma. Norma dalam oposisi polar ini terbagi menjadi 3, yaitu norma objek, norma subjek, dan norma peran, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dewi Febriani. Selanjutnya kita masuk ke norma-norma di dalam oposisi polar. Yang pertama ada norma objek, yaitu norma yang didasarkan pada objek. Norma ini akan berubah atau pindah manakala ada perubahan kategori objeknya. Seperti norma kecil pada anjing kecil akan berubah jika norma ini pindah pada gajah kecil. Kita tahu bahwa norma kecil di sini
tidak sama antar objek. Misalnya dari segi ukuran kecilnya anjing dengan gajah itu sangat berbeda, kan? Jadi norma kerja di sini tidak sama antar objek. Kemudian ada norma subjektif, yaitu norma yang ditentukan secara evaluatif dan subjektif oleh penutur. Norma ini tidak selalu sama, walaupun pada objek yang sama dan kebenarannya tidak bisa diukur. Berbeda dengan norma objek tadi, seperti jelek atau baik, sopan atau kasar, dan lain-lain. Misalnya jika kita memandang si A ini jelek, tapi bukan berarti si B, si C juga memandang si A ini jelek. Lalu yang ketiga ada norma peran, yaitu norma yang didasarkan pada peran suatu objek, seperti pandai atau bodoh, bagus atau jelek, dan lain-lain. Notasi taksonomi ini memakai tanda panah untuk mengarahkan arah gerak atau trennya, yaitu tanda panah ke atas atau tanda panah ke bawah. Contoh dalam analisis sapaan bahasa Indonesia terdapat pada misalnya kata mbak, itu termasuk kategori manusia, bukan laki-laki, dan ada simbol tanda panah ke atas diikuti kata ego. Artinya di sini mbak yang merupakan perempuan lebih mementingkan ego. Kemudian yang kedua ada contoh kata mas yang merupakan manusia, laki-laki, dan ada tanda panah ke bawah diikuti kata ego, yang berarti bahwa laki-laki di sini tidak terlalu mementingkan ego. Jika tadi sudah dijabarkan mengenai peran yang berada di dalam oposisi polar, kemudian kita masuk ke oposisi yang kedua, yaitu oposisi relasi. Oposisi ini mencakup dua arah yang keras, seperti pasangan kata, sebelum atau sesudah, bapak atau anak, kanan atau kiri, guru atau murid, dan lain-lain. Hubungan dari keduanya tidak bisa dipisahkan dari entitas-entitas dari objek yang dihubungkan, dan selanjutnya entitas itu disebut argumen. Kemudian yang ketiga ada oposisi hierarki. Dalam oposisi ini tidak ada batas paling tinggi, seperti ukuran berat, panjang, dan nomor urut. Juga hierarki yang bersifat siklus, seperti hari dalam minggu, bulan dalam tahun. Semua ini tidak ada batas akhirnya. Juga seperti dalam ukuran satuan, one length digunakan pada notasi untuk satuan ukuran inci, two length untuk ukuran panjang kaki, dan three length untuk ukuran panjang liar, dan sebagainya. Nah, oposisi yang terakhir yaitu oposisi inversi. Oposisi ini terjadi pada pasangan kata seperti semua atau beberapa, diizinkan atau dilarang, dan lain-lain. Oposisi ini bisa dilakukan dengan mengganti salah satu istilah, kebalikannya, atau mengubah tempat negatifnya. Contoh, beberapa negara tidak mempunyai daerah pantai, bersinonim dengan tidak semua negara memiliki daerah pantai. Ditekankan di sini pada kata beberapa negara dan tidak semua negara. Jadi beberapa negara itu artinya sama dengan tidak semua negara. Itulah penjelasan oposisi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan teknik catch yang akan dilanjutkan oleh saudari Rasia. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang teknik catch. Tujuan analisis komponensial dari catch adalah untuk memberikan spesifikasi terhadap makna suatu lesem dan untuk memberikan pola untuk menunjukkan bagaimana komponen suatu makna leksem dibentuk dan disatukan ke dalam bentuk frasa dan kalimat. Untuk mencapai tujuan tersebut ada dua tahap, yaitu adanya projection rule yang menunjukkan bagaimana suatu makna keseluruhan suatu kalimat dibentuk dari komponen-komponen dari bagian kata-katanya. Yang kedua, sehingga diperlukan suatu rumusan kamus yang dijabarkan secara komponensial dan projection rule. Di sini ada kamus kajian. Contoh dari kamus kajian ini ada manusia laki-laki yang tidak pernah menikah. Jadi yang dimaksud dengan kamus kajian adalah dia membagi satu kalimat tadi menjadi 3 bagian, yaitu manusia yang merupakan informasi gramatikal
atau informasi umum, laki-laki yang merupakan marker atau sesuatu yang secara khusus dan spesifik, dan yang tidak pernah menikah atau distinguisher merupakan penjelas untuk kata-kata sebelumnya, dan biasanya ini bersifat unik. Yang kedua ada projection rule. Pola atau rule bertujuan untuk menunjukkan bagaimana makna kata digabungkan dalam kalimat. Contohnya, laki-laki itu memukul bola berwarna itu. Di situ terdapat dua frasa, yaitu frasa nomina dan frasa verba. Di sini frasa nominanya ada lelaki itu. Jadi lelaki itu, di mana lelakinya itu merupakan kata benda dan itu merupakan kata ganti. Dan untuk yang frasa verba, di sini ada dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu frasa nomina dan verba. Untuk kata verbanya ada memukul, dan untuk frasa nominanya itu dibagi lagi menjadi kata ganti dan kata benda, dimana kata ganti ini yang berarti memukul bola itu. Kata itu merupakan kata ganti, dan untuk kata nomina bola itu, bola berwarna itu. Jadi di sini nomina bola berwarna dibagi lagi menjadi kata sifat dan kata benda, dimana kata sifatnya merupakan berwarna dan kata bendanya yang berarti bola. Baik, selanjutnya ada teknik Jekadov. Teknik Jekadov mengembangkan teori dekomposisional dengan nama semantik-konseptual. Nah, prinsip utama dari teori ini adalah mendeskripsikan makna yang akan melibatkan pendeskripsian representasi mental yang disebut mentalist postulate. Nah, mentalist postulate ini yang akan menyatakan bahwa makna bahasa merupakan struktur informasi yang terkode secara mental oleh manusia. Mengapa? Karena dari pemaknaan bahasa ini akan ada proses pemberian informasi yang terkode secara mental maupun sikap manusia itu sendiri. Selanjutnya ada makna kalimat yang merupakan suatu struktur konsep dan terstruktur dari makna kata. Nah, di sini makna kalimat akan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Bisa dilihat pada contoh slide berikutnya, yaitu mobil itu ada di garasi. Nah, dari contoh kalimat ini akan dibagi-bagi lagi menjadi event, peristiwa, state, keadaan, material thing atau objek, pet, place, tempat, and property. Baik, itu saja dari penyampaian dari materi kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan.